itu apakah sepakat dengan definisi edis yang berarti menuhankan? Kayak gimana Pak Pendeta? Ya tidaklah. Kata edis menaati dan mengikuti berarti menuhankan. Apakah Anda sepakat? Jujur aja gitu. Ya konteksnya apa? Menaati dan mengikuti berarti menuhankan. Enggak. Seseorang menaati siapapun, mengikuti siapapun, kata edis berarti menuhankan. Apakah Pak Pendeta sepakat? Tidak. Ya enggak, beda dengan edis Pak Pendeta ya kawan-kawan. Berarti edis itu enggak benar gitu loh ya, karena banyak pendukung edis Pak Pendeta dari Kristen di bawah banyak terkontaminasi ajaran edis sehingga sekarang mereka menuhankan edis gitu loh Pak Pendeta. Bukan lagi Kristennya yang menonton edis itu ini menuhankan Yesus, bukan lagi mereka seperti itu, tapi malah menuhankan edis mereka sekarang. Karena apa? Mereka mengikuti omongan edis dan menaati omongan edis. Makanya mereka sekarang menuhankan edis, bukan menuhankan Yesus Pak Pendeta. Oh iya. Kalau kita nggak mau bahas itu, soalnya nggak mau bahas itu ya. Tapi saya udah dapat poinnya sama Pak Pendeta. Yang jelas Pak Pendeta nggak sepakat dengan edis ya. Jadi ya teman-teman Kristen di bawah, saya perlu sampaikan kepada Anda, coba cek edis itu ajarannya dari mana? Apakah dari Kristen atau dari Lucifer? Ya. Gitu. Baik Pak Pendeta, saya malam ini sebenarnya membawa judul yang saya pertanyakan menjadi dua arah antara Islam dan Kristen gitu ya, tentang permasalahan masalah makan babi gitu. Karena apa? Setahu saya ketika Yesus diutus ke muka bumi, dia kagak pernah makan babi. Ya, kalau kita melihat pun di Imamat 11 nomor 7, ya, di situ dikatakan babi itu haram untuk dimakan. Terus kalau kita lihat ke Yesaya 66, babi juga haram untuk dimakan. Ya, kan kayak gitu, harus dimusnahkan orang yang makan babi. Kalau kita lihat di perjanjian barunya bahwa babi itu ada roh jahat yang masuk ke dalam diri babi. Kan kayak gitu. Nah, Pak Pendeta, ya, apakah pihak Kristen yang memakan babi ini, bagi yang memakan babi ya ada juga enggak, saya tahu gitu. Apakah mereka itu mengikuti contoh dari Yesus? Jika mengikuti contoh dari Yesus, sejak kapan Yesus nyontohin makan babi? Silakan Pak Pendeta. Oke. Jadi di dalam perjanjian baru tidak dijelaskan Yesus makan babi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus katakan kepada Paulus bahwa segala yang kuciptakan itu halal. Segala yang diciptakan halal. Baik, terus? Karena makan babi itu bukan berarti dia makin kudus. Gitu. Makan itu tidak membawa orang kepada suatu kekudusan. Oke, setuju toh? Terus? Ya, artinya bahwa makanya diciptakan oleh Tuhan supaya tidak ada yang haram. Semua yang diciptakan adalah halal. Baik, Pak Pendeta selesaikan dulu ya, beberapa menit baru saya tanggapi gitu. Oke, kira-kira begitulah, bahwa apa yang Tuhan sudah ciptakan jangan engkau anggap itu haram. Baik. Baik. Jadi begini Pak Pendeta ya. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 2 nomor 6, orang yang mempercayai dia, Yesus, maka dia hidup harus bagaimana Yesus itu hidup, kan kayak gitu. 1 Yohanes 2 nomor 6. Ketika Pak Pendeta menjabarkan kepada saya, ketika Yesus diutus ke muka bumi, dia tidak pernah di perjanjian baru itu mencontohkan makan babi. Lalu dasarnya apa? Kata Pak Pendeta dasarnya Yesus menciptakan semuanya itu halal. Baik,
kalau seperti itu saya mau bertanya Pak Pendeta. Di Yehezkiel 4 nomor 12 di situ dikatakan, makanlah roti yang dibakar di atas kotoran. Apakah itu halal? Di atas kotoran mana, Bang? Pak Pendeta, coba baca kitab Anda gitu. Yehezkiel 4 nomor 12. Sabar ya, Bang ya. Yes, ya, saya manual ini, jadi buka-buka lagi ini. Yehezkiel 4 nomor 12. Makanlah roti seperti makan roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, yang saya tanyakan, roti yang seperti jelai ini ketika dia dibakar dengan kotoran, apakah dia halal untuk dimakan? Silakan. Kita mesti baca seluruh ini. Bagaimana bisa dapat mengerti? Enggak apa-apa kalau Pak Pendeta mau baca keseluruhan. Nah, ini ada jawaban dengan maksud supaya mereka, ayat 17, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semua akan menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur dalam hukumannya. Ayat 12. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan roti najis di sana. Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan, dan di masa mudaku sampai sekarang tidak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk dalam mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman Tuhan kepada, lihat, kalau bagiku aku mengizinkan engkau memakan kotoran lebu dari kotoran manusia, dan bakar rotimu di atasnya. Sesudah itu ia berfirman kepada, hai anak manusia, sesungguhnya aku memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti tertentu dan timbang dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air di dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Artinya bahwa Tuhan masih di ayat ini Tuhan masih kecewa dengan bangsa Israel yang tidak lagi. Iya, saya paham konteksnya itu. Konteks itu konteks hukuman gitu loh Pak Pendeta kepada orang Israel. Saya paham tentang masalah itu. Yang saya pertanyakan tentang masalah makanannya, rotinya. Apakah roti yang dibakar di atas kotoran manusia lalu dimakan masuk ke mulut itu tidak najis atau halal? Ya, tentu tidak najis lah, karena najis berarti nggak halal. Ya. Loh, kalau yang nggak halal Pak Pendeta, artinya argumen Anda pertama itu salah. Karena tadi Anda katakan bahwa semua yang diciptakan, makanan yang diciptakan itu dihalalkan. Ternyata malah ada yang haram gitu. Kenapa pelin-pelan gitu loh Pak Pendeta? Gimana? Hewannya yang, karena Paulus bilang ini belum pernah aku makan, tetapi kenapa ini? Tapi Tuhan bilang semua yang kuciptakan, ini kan ciptakan, bukan tadi bicara tadi. Ini kuciptakan hewan ini, kan bicara hewan dulu, gitu loh Pak. Iya, masalahnya gini Pak Pendeta, kalau semuanya halal, saya takutnya kalpanak itu diminum juga halal nanti. Iya, kalpanak, bensin, solar gitu, itu kalau diminum halal juga berarti rupanya kayak gitu. Betul nggak? Jadi makanya Pak Pendeta, saya nggak ada mempunyai alasan yang pas atau alasan yang konkret gitu ketika saya menanyakan kepada pihak Kristen, apakah Yesus pernah mencontohkan makan babi, dan dari mana Anda menghalalkan babi?
Sedangkan di kitab Anda di perjanjian lama terdahulu aja babi itu diharamkan gitu loh. Termasuk di Al-Quran juga Pak Pendeta. Kami mengharamkan babi gitu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 tuh ya. Bunyinya kayak gini, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghi wala adim fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan sesembelihan yang tidak menyebut nama Tuhan, nama Allah gitu. Apabila kamu terpaksa, famanitturra ghaira baghi wala adin, apabila kamu terpaksa untuk memakannya padahal kamu ya fala isma alaih, tidak menginginkannya, maka hal itu dimaafkan oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Kayak gitu. Jadi di dalam Islam itu dalilnya itu lengkap gitu loh. Oh, ini batasan makanan yang haram, ini batasan makanan yang halal. Kalau di Islam tanyain aja tuh Pak ya sama umat Islam di bawah tuh. Anda ditanyakan oleh orang-orang, hai umat Islam, apabila ada roti lalu dibakar dengan kotoran manusia, apakah menurut Islam itu haram atau halal? Jelas semua umat Islam akan menjawabnya haram gitu Pak. Artinya ada makanan yang diharamkan, ada juga yang dihalalkan gitu. Tidak semua yang diciptakan itu halal gitu loh Pak. Saya heran juga sih Pak. Ya kalaunya seperti itu nanti, waduh, apa nggak muntah gitu loh makannya gitu. Ya sudahlah kalau menurut Pak Pendeta. Kalau menurut Pak Pendeta, coba Anda simpulkan dari argumen Anda tadi. Di awal Anda mengatakan semuanya halal, lalu ketika saya tunjukkan di Yehezkiel itu ya ternyata haram kata Anda. Nah ini di Kristen batasan halal haram makanan itu kayak gimana gitu? Karena sekarang sudah tidak ada batasan lagi. Tidak ada batasan. Iya, kan semua diciptakan halal gitu. Iya, makanya kalaunya semua diciptakan halal, betul Pak Pendeta. Kalau diciptakan semuanya halal, baik seperti yang contoh tadi, gimana tuh? Contoh Yehezkiel tadi. Iya, karena perjanjian lama itu kan masih menganut hukum Taurat. Batasan-batasan imamat itu menjelaskan. Ada batasan-batasan. Jadi ya lanjut dulu Pak. Karena ada dosa juga di dalamnya, gitulah. Jadi menurut Pak Pendeta hukum Taurat tidak berlaku di zaman sekarang gitu? Ya sudah selesai hukum Taurat di zaman Yohanes sudah selesai. Loh, bukankah Yesus berkata Pak Pendeta di Yohanes 5 nomor 17 dan 18, selama langit dan bumi ini ada, satu iota pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Langit dan bumi masih ada loh Pak Pendeta, masih berlaku Taurat hari ini. Kayak gimana? Anda ini ikut siapa sih sebenarnya? Yesus itu sudah menggenapi semuanya, menggenapi hukum Taurat. Jadi Yesus itu penggenapan dari segala sesuatu. Baik. Gitu loh Pak. Menggenapi itu bukan berarti menghilangkan kan? Menggenapi artinya sudah selesai. Manusia juga tidak lagi ada persembahan ke bait Allah untuk menghapus dosa. Yesus sebagai darah anak domba. Gitu loh Pak. Lalu gimana ceritanya? Selama langit dan bumi ada kata Yesus, itu batasannya loh. Hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan gitu. Lalu kenapa tidak berlaku untuk Kristen di zaman sekarang? Kalau di Al-Quran kami Pak Pendeta ya 10 hukum Taurat itu malah diabadikan di dalam Al-Quran. Itu tuh Al-Quran ini mantap Pak Pendeta. 10 hukum Taurat itu malah diabadikan di dalam Al-Quran saya gitu. Lalu kenapa Anda di zaman sekarang malah menghapusnya, bukan menghapusi, tidak memakainya gitu? Padahal bagi hukum Islam itu juga dipakai masalahnya. Apa alasannya Pak Pendeta? Coba, kalau Yesus katanya menggenapi, ya bukan
menghilangkan. Maka dari itu, apa alasan Kristen ketika saya tanyakan bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi? Coba silakan. Oke, saya mesti share lagi cari. Dia sudah selesai sih. Nanti saya cari ayatnya ya Bang PI. Mungkin gini Pak Pendeta, saya kasih referensi kepada Anda sedikit ya. Anda bisa buka di Efesus 2 nomor 15, di Galatia 2 nomor 16, terus di Galatia 3 nomor 13. Itu tentang masalah Taurat semuanya. Galatia 2 ayat 16. Ya, terus di Efesus 2 nomor 15 juga tentang masalah Taurat. Ya jujur-jujur aja sih ya, kita itu cari kebenarannya teman-teman ya. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa babi haram ya tetap haram. Saya sudah bilang juga kepada Pak Pendeta bahwa 10 hukum Taurat itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau Pak Pendeta minta ayatnya, saya akan jabarkan satu persatu loh ayatnya tentang 10 hukum Taurat itu. Banyak di Al-Quran kita. Jangan ada Allah lain di hadapan kamu. Ada Pak Pendeta itu ayatnya di Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. 10 hukum Taurat bunyinya kayak gimana? Jangan ada Allah lain di hadapanmu, kayak gitu. Terus apalagi? Jangan berzina. Tuh hukum Taurat yang kedua. Di mana di Al-Quran ayatnya? Quran surah Al-Isra ayat 32 tuh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah suatu jalan yang buruk. Atau ada 10 hukum Taurat Pak Pendeta diabadikan di Al-Quran saya gitu, di Al-Quran umat Islam ya. Terus apalagi? Jangan membunuh. Jangan membunuh itu kan poin ketiga dari 10 hukum Taurat. Ini ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsam bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu orang manusia, maka dosanya seakan-akan dia membunuh seluruh manusia di muka bumi. Tuh memang ya, memang syariat itu untuk Bani Israel dan juga termasuk untuk umat Islam gitu. Apalagi poinnya Pak Pendeta? Jangan berbohong. Baik. Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Tuh. Bayangkan 10 hukum Taurat itu Pak Pendeta ya mohon maaf bukan sombong gitu ya Pak Pendeta. Insya Allah saya bisa jabarkan tanpa saya melihat HP, tanpa saya melihat Al-Quran saya gitu, akan saya bacakan ayatnya di mana, terus terjemahannya seperti apa. Yang jelas intinya 10 hukum Taurat itu diabadikan di dalam Al-Quran gitu loh. Tiba-tiba kata Anda di zaman sekarang malah pihak Kristen meniadakannya, tidak memakainya. Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? Apakah dengan matinya Yesus di tiang salib dia telah menebus dari hukum kutuk Taurat gitu? Di mana Yesus ngajarin seperti itu, di mana gitu loh Pak? Makanya saya heran, kawan-kawan yang Kristen ini sebenarnya mengikuti Paulus kah atau mengikuti Yesus kah? Soalnya nggak pernah Yesus mengatakan ketika aku mati di tiang salib maka hukum Taurat tidak berlaku lagi. Nggak ada kayak gitu Pak. Jadi tolong berikan alasan kepada saya, silakan saya berikan waktu, silakan Pak Pendeta. Oke. Menarik di Galatia 2 ayat 16 bilang begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Ya, oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas bahwa tidak seorang pun dapat bisa melakukan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat ada berlaku sampai hari ini, tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat.
Dan Alkitab menegaskan hanya di dalam Yesuslah. Makanya Yesus datang adalah penggenapan dari segala hukum Taurat. Gitu. Jadi dikatakan bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau dia tidak datang, maka tidak dapat penggenapan. Maka dia sudah datang, dia mati di kayu salib. Maka inilah penggenapan. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Gitu. baik. Terima kasih. Pertanyaannya satu hal. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa ketika aku disalib, semua hukum Taurat telah dibatalkan? Seperti di 2 Efesus 15. Ayo, karena matinya dia di tiang salib sebagai anak manusia, maka dia membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala ketentuannya. Efesus 2 nomor 15. Jadi kita cari, pernahkah Yesus berkata bahwa ketika aku mati di tiang salib, Taurat dan perintahnya sudah tidak berlaku lagi? Di mana itu ada? Nah, ini jelas loh Bang, ini jelas. Hanya taat kepada Yesus Kristus. Karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Percaya kepada Yesus, dibenarkan oleh iman. Nah, itu. Dibenarkan. Berarti Yesus itu menggenapi loh. Itu loh. Iya, betul. Betul kata Paulus ini di Galatia ini, betul. Betul Pak Pendeta, saya tidak bantah. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh hukum Taurat, ya. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Ya, iman yang diimani Yesus seperti apa? Coba buka Matius 5 nomor 17 dan 18. Selama langit dan bumi ini ada, satu iota pun dari hukum Taurat tidak dapat dihapuskan. Jadi betul di Galatia ini, saya sepakat aja gitu. Maka dari itu kita akan cari gitu, di mana Yesus pernah berkata selama dia diturunkan di muka bumi, ketika aku mati di tiang salib, maka semua hukum Taurat dan ketentuannya dan perintahnya itu telah dibatalkan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di Efesus 2 nomor 15. Coba carikan saya ucapan Yesus seperti itu. Kalau mencari ucapan Yesus, firman-Nya inilah ucapan Yesus, Bang. Gitu. Oh, ini Galatia tulisan Paulus, Pak. Bukan ucapan Yesus, bukan. Makanya Iya, kami Galatia tidak bisa menjelaskan lebih karena inilah firman. Makanya 1 Timotius 3 ayat 16, segala firman yang adalah untuk mengajar, mendidik, gitu. Artinya ini firman yang kami percaya, ini adalah firman Allah. Yang disampaikan oleh Paulus itulah firman Allah, pribadi Allah. Gitu. Kalaunya seperti itu, segala yang disampaikan Paulus adalah firman Allah. Saya mau tanya dong, Pak, sejak kapan Tuhannya Nabi Musa ngomong sama Paulus? Kapan, Pak? Itu sejak pertobatan dari Paulus di Kisah Para Rasul 9. Oh, itu dia ketemu Yesus. Yang saya tanyakan, itu pun ketemu Yesusnya kan dalam bentuk cahaya, kilat cahaya. Saya tahu Kisah Para Rasul 9 itu. Yang saya tanyakan, sejak kapan Tuhannya Nabi Musa yang kagak pernah kelihatan itu berfirman kepada Paulus? Coba. Ya, jauh lah Bang. Masa Tuhannya Nabi Musa dengan zamannya Paulus jauh itu, Bang. Artinya bahwa Yesus adalah wujud manusianya, dan dia naik ke surga dan datang lewat cahaya kepada Paulus, gitu loh, Bang. Nah, baik. Ketika Anda katakan Paulus itu menuliskan firman dari Allah, sejak kapan Paulus itu terima firman dari Allah? Siapa saksinya?
Bahkan kan banyak tuh tulisan dari Paulus, Efesus, 1 Efesus, 2 Efesus, 1 Kolose, 2 Kolose. Kan kayak gitu. Galatia, terus apalagi? Banyak tuh tulisan-tulisan Paulus kan? Kapan coba? Siapa saksinya? Sejak kapan Tuhan semesta alam menurunkan banyak firman kepada Paulus? Kalau pemakaian di Tuhan kepada Paulus mulai dari sejak dia mendapat cahaya dan bertobat, dan Tuhan memakai dia. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dikatakan begini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, ini dikatakan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini sasaran ke Paulus, adalah alat pilihanku, Tuhan yang memilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan raja-raja orang Israel. Sejak kapan? Sejak mulai dia bertobat, Tuhan memakai dia. Baik, boleh saya bantah Pak ya? Bapak, coba Anda buka di dalam Yohanes 17 nomor 8. Apa yang dikatakan Yesus? Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, firman itu telah habis diturunkan kepada Yesus. Sejak kapan Paulus terima firman, Pak? Kata Yesus, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yohanes 17 nomor 8. Kagak ada lagi firman setelah Yesus. Itu kata Yesus. Lalu sejak kapan Paulus itu terima firman, Pak? Ngaco. Oke, ini Tuhan memakai dia menjadi rasul loh, Bang. Loh, berarti kalau Anda memaksakan di Kisah Para Rasul 9 itu, berarti Yesus pelin-pelan atau bohong dong jadinya. Karena apa? Di Yohanes 17 nomor 8, Yesus itu dengan tegas mengatakan firman itu telah habis, segala firman sudah disampaikan gitu. Kalau Anda bawa ke Kisah Para Rasul 9 ketika Paulus ketemu Yesus dan katanya Yesus memakai Paulus, artinya pelin-pelan Yesusnya gitu, Pak. Ya, kita cuma luruskan saja ya nih, Bang, supaya jangan sampai. Silakan. Jadi Tuhan, ayat 19, Saulus tinggal berapa hari bersama dengan murid-muridnya di Damsyik, dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, selama tinggal mereka mengutus dia, mendoakan dia sebagai alatnya Tuhan, gitu. Dan dia sudah memberitakan. Makanya di ayat semua orang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah orang ini di Yerusalem dan membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke depan imam-imam kepala? Jadi Saulus yang orangnya itu jahat, orang yang ganas, itu diubah Tuhan menjadi pemberita, dan banyak orang yang heran dengan ini perubahannya. Itulah, Bang. Jadi kira-kira yang mana yang betul gitu loh. Saya ada beberapa kontradiksi yang saya temukan gitu loh, Pak, di dalam Bible itu. Salah satunya masalah Paulus katanya dipakai Yesus di Kisah Para Rasul 9, sedangkan Yesus mengatakan firman itu telah disampaikan gitu loh. Itu salah satu kontradiksi yang perlu kita pelajari juga gitu loh. Belum lagi yang lain, Pak, belum lagi yang lain. Contoh nih ya, kontradiksi yang lain. Di Roma 14 nomor 9, sebab karena itulah Yesus mati lalu bangkit agar supaya dia menjadi Tuhan. Jadi kata di Roma itu, kata Paulus suratnya ke Roma, sebab untuk itulah Kristus mati lalu bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Ya, kayak gitu.
Jadi menurut Paulus, Yesus itu jadi Tuhan setelah dia mati. Sedangkan di Lukas 2 nomor 11 telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Menurut Lukas, Yesus itu Tuhan sejak lahir. Menurut Paulus, dia jadi Tuhan setelah dia bangkit, setelah dia mati. Dari Lukas dengan Paulus ini aja, yang mana yang betul gitu loh Pak, gitu loh. Lukas bilang sejak lahir Yesus itu Tuhan. Paulus bilang setelah dia mati baru jadi Tuhan. Nah itu. Oke, jadi kelihatannya kontradiksi loh Bang PI, tetapi itu saling melengkapi bahwa makna dan sejarah itu tidak tidak berubah gitu loh Bang. Jadi makna dan sejarah itu tidak berubah. Maknanya apa Pak? Gimana ceritanya tuh? Sejarahnya ada. Oke. Pernyataannya ada. Terus? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Di kitab lain juga dikatakan Yesus anak Allah. Yohanes katakan dialah firman yang turun ke bumi. Gini Pak. Kalau kita membahas anak Allah itu kan terlalu jauh gitu ya. Karena kita tidak membahas tentang masalah anak Allah. Yang kita bahas itu masalah kontradiksi gitu. Yang pertama tadi saya menyampaikan, ya ketika Anda membantah saya, berarti Yesus pelin-pelan dong. Pertama-tama begini ya Pak ya, saya analogikan sedikit. Dulu saya ngomong ya di zaman dulu kepada orang-orang, hai orang-orang, semua yang telah kudengar kusampaikan kepada Anda semuanya, dan Anda telah menerimanya. Semuanya sudah saya sampaikan di zaman yang lalu gitu. Lalu di zaman akan datang ada yang menuliskan tentang masalah firman Tuhan. Apakah saya pelin-pelan gitu? Coba. Zaman dulu saya katakan firman udah habis. Lalu ada yang mengaku bahwa dia terima firman dari saya. Ini apakah saya pelin-pelan atau enggak gitu? Seharusnya enggak ada lagi firman. Artinya batal semua tulisan dari Paulus itu Pak. Batal semuanya. Karena apa? Menurut Yesus tidak ada lagi firman sesuai Yohanes nomor 17 di ayat 8 gitu. Terus yang kedua masalah kontradiksi yang perlu Anda pikirkan. Kata Lukas, Yesus itu Tuhan sejak lahir. Kata Paulus, Yesus itu Tuhan setelah dia mati. Itu yang mana yang betul gitu loh. Kalau menurut Anda itu ada sejarahnya, ya kita tidak berbicara tentang mendalami sejarah apakah Yesus itu kehidupannya seperti apa, enggak Pak Pendeta. Cuma yang kita perlu pikirkan di dalam teologinya ya, betul yang mana antara Lukas dengan Paulus? Siapa yang betul? Gak mungkin betul dua-duanya, gak mungkin. Antara Lukas atau Paulus yang betul. Kalau Paulus betul, Lukas salah. Kalau Lukas salah, Paulus betul. Kan kayak gitu. Kalau Lukas betul, Paulus salah. Itu yang mana gitu loh, yang betul. Bukan saling melengkapi itu Pak, tapi saling bertentangan jadinya. Saling adu mekanik dia. Iya, tetaplah Bang, itu untuk saling melengkapi dan saling mengingatkan sejarah. Karena sejarahnya tidak meleset, begitulah Bang. Artinya sejarahnya ada, gitu loh Bang. Gini ya Pak Pendeta, saya belum ada dapat keterangan dari orang-orang Kristen termasuk pendeta juga tentang mana yang betul antara Lukas dan Paulus ini. Belum ada saya temukan keterangannya, jujur loh Pak Pendeta. Kata Lukas, Yesus sudah Tuhan sejak dia lahir. Ya, kata Paulus, dia jadi Tuhan setelah dia mati. Ini kan udah beda gitu. Nah, Paulus juga mengakui bahwa ketika dia bersama dengan murid-muridnya di Damsyik ayat 19 dan ayat 20, dia ceritakan tentang anak Allah. Berarti Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang salah loh Bang, gitu loh. Loh, kalaunya untuk masalah anak Allah, bukankah Het juga anak Allah?
ya, ya. Iya, anak Adam, anak Het, anak Simon, juga anak Allah itu. Apakah mereka semua Tuhan juga, Pak Pendeta? Waduh. Ya, Kalau Anda artinya bawa lagi kepada saya anak Allah, maka saya akan bawa tentang masalah anak Allah. Anak Allah itu banyak. Het anak Allah, Simon anak Allah. Ah, tuh. Apakah mereka juga Tuhan? tetapi anak Allah ini anak Allah yang sebagai juru selamat dunia, Bang. Gitu loh. Jadi begini Pak Pendeta ya, untuk masalah anak Allah itu pastinya global gitu, global bagaimana pemahamannya di zaman dulu. Artinya dia itu bukan Tuhan, tapi orang yang menjalankan perintah Tuhan. Kayak gitu, bukan berarti dia Tuhan. Karena apa? Het juga anak Allah. Terus orang yang berbuat baik juga anak-anak Allah. Malaikat pun juga anak-anak Allah. Banyak kali itu Pak Tuhan kalau kayak gitu. Makanya kita harus paham dulu siapa ini anak Allah, siapa ini Tuhan. Ya, makanya dikatakan dalam ini Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus itu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini loh Bang. Jadi dia lahir anak Allah, juru selamat. Gitu. Baik Pak Pendeta. Saya mau tunjukkan sesuatu sama Pak Pendeta nih, ya. Nanti dikira saya bohong gitu ya, ngomongnya bohong gitu. Pak Pendeta, ini ya di Lukas 3 nomor 38. Di sini dikatakan seperti apa? Di ayat sebelumnya dulu ya. Saya bukain. Nih ya. Nah, nih. Di sini kan dikatakan nih ya, teman-teman, anak Kenan, anak Arfaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek. Oke? Terus dikatakan nih, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalael, anak Kenan. Oke? Lanjut. Terus anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Banyak kali Tuhan, Pak. Itu kan huruf kecil loh Bang. Karena kalau anak Allah dia huruf besar. Saya udah tahu Bapak bakal mempermasalahkan anak huruf kecil, anak huruf besar. Kalau kita rujuk Pak Pendeta, nih ya, kosa kata anak di dalam bahasa Yunaninya kagak ada huruf kecil, kagak ada huruf besar. Gak ada bedanya huruf besar huruf kecilnya dari bahasa aslinya. Gitu, saya udah tahu Bapak pasti akan mempermasalahkan dan membawa saya ke huruf kecil atau huruf kapital. Saya udah tahu Pak. Pak Yunus, sebelumnya saya perlu sampaikan kepada Bapak, saya bukan sehari dua hari berdiskusi dengan kawan Kristen apalagi tentang masalah anak Allah gitu ya. Saya pasti tahu gitu, pasti mereka membawakan ke masalah huruf kapital atau tidak. Ketika saya bawakan ke teks aslinya dalam bahasa Yunani, tidak ada bedanya antara huruf besar dengan huruf kecil, nggak ada bedanya Pak. Oke. Karena Ella menyebut bahwa anak Allah itu sasarannya adalah ini, Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengarunia dia kepadanya takhta Daud dan bapa leluhur. Jadi jelas disebut anak Allah ini ada huruf A besar loh Bang. Gitu. Tahu, saya tahu tentang ayat itu Pak, yang Bapak bawa itu tahu. Cuma kalau Bapak meninjau dari teks original kitab Bapak itu yang bukan terjemahan, itu nggak ada bedanya. Mau anak Allahnya kapital atau enggak ada bedanya, sama bahasanya. Huios,
Sama. Iya. Mau dia huruf kapital, huyos. Mau dia tidak kapital, tetap huyos juga kosakatanya. Iya. Karena kita harus mengerti alur makna dari satu kalimat loh Bang, gitu. Jadi gini Pak, kalau Anda bawain standar itu kepada saya, nanti pasti saya akan bawa ke Lukas 3 tadi. Artinya kalau standarnya itu banyak anak Allah jadinya, banyak pula Tuhan kita jadinya, kan kayak gitu. Jadi kalau dari Lukas 1 ayat 32 ini jelas menunjukkan bahwa pribadi dari anak Allah ini yang maha tinggi. Yang tadi Bang PI bawa itu bicara tentang anak-anak manusia, anak-anak Allah, anak juga. Itu Tuh, Bang. ini kan juga anak Allah Pak yang saya bicarakan di Lukas 3 itu, nomor 38. Itu anak Allah satu persatu disebutkan. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah semuanya. Gitu, bukan cuma Yesus gitu. Makanya kalau Anda menuhankan Yesus dengan standar bahwa dia adalah anak Allah, maka Anda juga harus menuhankan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Noah. Banyak kali itu semua anak Allah semua Pak. Ya, Artinya begini. Tuangkan dia. Ya, artinya begini Pak. Artinya begini. Standar itu bukan tertera pada anak Allah, bukan. Artinya kita juga harus memahami di kitab Yahudi terdahulu bagaimana caranya mereka memahami anak Allah. Ternyata orang yang dekat dan menjalankan perintah Allah. Ternyata seperti itu pemahaman Yahudi. Bukan berarti anak fisik atau anak-anak yang lain, bukan kayak gitu. Menurut Yahudi pun anak Allah itu adalah orang yang melakukan perintah dari Allah, orang yang dekat kepada Allah, kayak gitu. Makanya Yesus disebut anak Allah karena apa? Karena dia diutus Bapaknya. Bukan berarti dia Tuhan itu sendiri, bukan. Pengartian dari Anda yang salah artinya. Makanya saya tunjukkan bahasa teks asli atau originalnya, tidak ada pembeda antara huruf kapital atau tidak gitu. Oke, kalau memang itu tidak ada ya tetap alur makna dari satu ayat itu kita harus mengerti sasarannya kepada siapa. Jangan cuma ambil satu ayat itu loh Bang. Ya, kalau yang seperti itu Pak, saya hanya menyampaikan saja gitu ya. Silakan Anda pelajari dan silakan untuk berpikir gitu. Ya, semoga Anda diberikan pemikiran yang bagus dalam mempelajari kitab Anda sendiri juga gitu. Ya, karena Pak Yunus, ya saya bukan sehari dua hari berdiskusi dengan kawan Kristen. Makanya saya tahu jawabannya kayak gimana semua. Makanya saya sampai hafal Bible Anda gitu tanpa melihat teks. Saya sebutkan dalilnya kan. Luar biasa. Oke. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Bang. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yunus ya, sehat selalu, selamat malam juga. Semoga apa yang kita diskusikan itu menjadi edukasi dan menambah wawasan. Saya bukan berarti untuk menjatuhkan Bapak, tidak, tapi saya hanya menampilkan data agar kita mau belajar dan mau berpikir. Jadi seperti itu ya Pak ya. Terima kasih ya Bang PI. Baik, sama-sama Pak. Mohon maaf kalau ada kosakata yang salah gitu ya. Baik, selamat malam, selamat istirahat Pak Pendeta. Ya.